Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini akan membalas WA dari Bapak Suhartono di Surabaya. Pak Suhartono itu begini kok Henry, katanya. Kami ingin berubah dari kambing jadi domba, katanya. Saya persingkat saja begitu ya. Dia cerita bahwa dia tertempelak dengan adanya dikotomi antara domba dan kambing. Dia sudah cek ayat Alkitab, yaitu Matius 25 ayat 41, bagaimana bedanya domba dan kambing. Udah nggak bisa dilawan. Bener memang ada domba, ada kambing. Bahwa kekristenan itu sudah berubah ketika Yesus naik ke surga. Yesus itu sudah jadi Allah. Jadi itu Pak Suhartono sekarang udah paham. Betul Pak, Yesus itu naik ke surga jadi Allah. Bukannya di sana masih jadi manusia, bukan. Lalu Pak Suhartono ini sudah paham gitu. Makanya ada domba, ada kambing gitu. Lalu Pak Suhartono itu tanya, Pak, bagaimana prosedurnya kalau saya mau berubah dari kambing jadi domba? Gitu ya, supaya mudah dipahami. Jadi judulnya prosedur berubah kambing jadi domba. Saudara ya, apapun Anda mau puter-puter apapun ya, tidak akan bisa membantah bahwa kekristenan itu ada domba, ada kambing. Setelah Yesus naik ke surga, itulah titik baliknya. Anda mau bantah pakai apapun, tidak bisa. Saya, Pendeta Henry Tandianta, diizinkan oleh Yesus yang saya sembah, suruh menyatakan ini, bahwa Kristen itu ada dua, ada kambing, ada domba. Domba masuk surga, kambing masuk neraka, ya. Lalu Pak Suhartono ini tobat lalu. Prosedurnya gimana Pak? Berikut ini adalah prosedur berubah kambing jadi domba, ya. 1, mutlak Pak. Langkah pertama adalah baptis ulang. Apapun yang Bapak sudah lakukan, kemarin baptis bayi, baptis percik, baptis selam, tapi masih salah. Kali ini baptis ulang yang benar Alkitabiah. Ya, saya baptis Bapak, ya. Dan 226 perwakilan kami di berbagai kota yang sudah lulus sekolah tinggi Alkitab. Ya, misalnya Bapak di Surabaya, ada perwakilan kami di Surabaya yang sudah lulus sekolah Alkitab, bisa membaptis Bapak. Ya. Pak Hartono di Surabaya. Ya, tapi kalau Bapak minta saya yang baptis, ya saya pas ke Surabaya aja nanti, ya. Tanggal 16 Mei saya ke Surabaya Pak. Kalau cuman ya nggak tahu bisa apa nggak itu ya. Ada kolam renang nggak ya? Kalau di hotel mungkin bisa ya, karena saya tidak ada acara nginap ya, kecuali kalau ada yang mau ngajak debat ya. Oke, harus baptis ulang Pak, yang benar Alkitabiah. Dengan baptis ulang yang benar Alkitabiah ini, nama Bapak akan tertulis di dalam kitab kehidupan milik anak domba. Ini Pak intinya. Syarat utama masuk surga harus tertulis dalam kitab kehidupan. Kemarin yang Bapak masih baptis bayi tidak sah Pak. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Maupun baptis apapun juga dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus tidak sah. Lalu yang bingung, kami dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, tidak sah. Itu gereja bingung Pak. Bapak akan dibaptis dengan benar Alkitabiah, nama Bapak tercantum di dalam kitab kehidupan. Ya, dasar-dasarnya Alkitab Pak. Ya. 1 Petrus 3 ayat 21. Yohanes 3 ayat 5, Kisah 8 ayat 38, Roma 6 ayat 3 dan 4, Kisah 10 ayat 48 itu dasar-dasar baptisan. Clear ya Pak? Bapak harus pertama adalah baptis air dulu, benar Alkitabiah. Itu prosedur pertama. Ya.
Yang kedua, sekarang yang kedua, ikuti ibadah yang alkitabiah. Pak, gimana Pak? Kami masih di gereja bingung gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi ikuti yang alkitabiah. Begini petunjuknya. Menyembah itu harus kepada Yesus. Ya, tidak ada lagi penyembahan kepada Bapa. Nggak ada Pak. Menyembah itu harus Yesus. Ya, di dalam roh dan kebenaran. Glory haleluya. Syukur Yesus tuh menyembah di dalam roh, tetapi bukan dengan bahasa roh yang selama ini Bapak jalankan. Sikaralama raba-raba itu bukan bahasa roh, Pak. Itu bahasa roh karangan pendeta. Bukan itu. Pertama ikuti ibadah, yaitu ibadah yang alkitabiah di dalam roh dan kebenaran, nyembah hanya pada Yesus, Pak. Ya, tidak boleh lagi kecuali pada Yesus. Tidak boleh lagi. Bapak udah nggak boleh, Yahweh udah nggak boleh. Ini Bapak kan mau tobat toh, mau jadi Kristen domba toh, ya. Kemudian doa otomatis ke Yesus. Kemudian sekitar 2-6 bulan, Pak. Bapak tetap ibadahnya di gereja itu, tetapi giliran ada Bapak lembutkanlah hatiku, nggak usah ikut. Saudara-saudara, mari kita pemberkatan. Berterimalah berkat dari Allah. Bapak nggak usah ikut. Bapak nggak usah ikut berdiri. Nggak usah ikut. Ya. Nyanyi lagu-lagu yang masih ada Bapak nggak usah ikut. Ada bahasa roh, sikaralama raba-raba, diem aja, nggak usah ikut. Disodorin perpuluhan, jangan ngasih. Ya. Giliran ngasih persembahan sukarela, silahkan Bapak ngasih. Itu cara persembahan yang benar ya. Jangan mau buah sulung, jangan mau persepuluhan, jangan mau, ya. Apalagi terus apa itu pencurahan Roh Kudus, sini panggilan altar, jangan mau, Pak. Ya. Terus kira-kira 2-6 bulan Bapak nanti akan terima baptisan Roh Kudus. Ya. Ciri-cirinya Bapak akan menerima karunia-karunia roh. Tidak harus bahasa roh. Ingat Pak, salah satunya bahasa roh. Nanti Bapak akan tahu, loh bahasa rohnya ternyata beda dengan yang kemarin. Sikaralama raba-raba, betul beda Pak. Bahasa roh itu pribadi kita dengan Allah. Masing-masing orang beda. Dan tidak akan ada pamer di ibadah. Ya. Kemudian Bapak punya pilihan daripada itu, ya Bapak punya pilihan ikutin siaran live kami. Nah, kalau kami alkitabiah Pak ibadah ya. Ibadah kami alkitabiah, tidak ada mengumbar bahasa roh, nggak ada. Ya, nggak ada, kami nggak ada kayak gitu ya. Nanti perjamuan kudus segala Bapak boleh ikutin ya. Ingat Pak ya, ibadah yang alkitabiah. Kalau Bapak terpaksa Pak kami harus ke gereja lama, ya nggak apa-apa, tapi nggak usah ikut pemberkatan, nggak usah ikut doa berkat, nggak usah ikut nyanyi yang masih pakai bapak nggak usah ikut, bahasa roh nggak usah ikut ya toh, persepuluhan bab suruh nggak usah ikut ya toh, panggilan altar sini kesembuhan sikaralama raba-raba nggak usah ikut Pak, karena Bapak sudah tahu sekarang punya Yesus. Lalu Bapak punya option lain, ikuti ibadah kami Pak lewat tayangan live. Bapak bisa di rumah lakukan itu. Alkitabiah kalau kami Pak. Oke? Jadi 2-6 bulan Bapak akan mendapat baptisan Roh Kudus. Pasti Pak. Jika Bapak benar-benar sungguh-sungguh tadi Pak. Penyembahan hanya pada Yesus. Tidak boleh lagi Bapak. Ya, tidak boleh. Seperti kami Pak. Kami hanya menyembah Yesus Allah yang benar. Kami menolak menyembah Bapak. Ya. Perhatikan itu, camkan itu ketika Bapak benar-benar hanya menyembah Yesus, maka Bapak akan dapat itu semua. Bahasa rohnya beda dengan yang sekarang sering pamer itu, Pak. Beda, Pak. Kemudian yang ketiga, pertahankan. Jangan sampai terjadi 2 Petrus 2 ayat 22. Murtad lagi, sebalik lagi seperti babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Jangan sampai, Pak. Sekali Yesus tetap Yesus. Seperti kami Pak, ya doa kami juga dalam nama Yesus Allah yang benar. Ya pembukaan ibadah juga segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Nggak pernah lagi nyebut-nyebut Bapak. Bapak sudah finish ya toh. Lalu nanti Bapak juga pertahankan itu. Tentu saja setelah itu Bapak sudah
resmi jadi Kristen domba. Lalu nanti ikutin terus Pak, syukur-syukur Bapak mau sekolah Alkitab ya, supaya Bapak tahu. Nanti kalau sekolah Alkitab kan ikut di dalam grup Alkitab Pak, bertumbuh Pak. Sering nanya ke pendeta Hendritan, atau sering nanya ke teman-teman yang sudah lulus tuh. Ya semua Alkitabiah Pak, dijamin Alkitabiah. Maka Bapak dijamin surga Pak. Domba itu dijamin surga. Ya, ayo Pak, sisa waktu Bapak yang misalnya Bapak sudah umur 65 ya atau 65. Aduh, nanti gimana saya masuk surga apa enggak? Udah pasti enggak Pak. Selama Bapak masih kambing dijamin tidak. Yang hari ini Bapak masih nyembah Bapak, dijamin tidak masuk surga. Masih Bapak, doa Bapak kami, ya itu semua sudah lewat. Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah itu. Segala pujian, hormat, kemuliaan ya untuk Yesus. Clear ya Pak ya? Ya, Bapak dengerin ini lagi pelan-pelan ya. Ini kami sudah membaptis 514 ya. Ini nanti sudah akan mulai lagi. Ya sudah banyak yang minta dibaptis di sana sini. Ya nggak tahulah nanti di hotel kemarin udah 500 tambah 3 517. Hari Sabtu kemarin kami membaptis 3 orang. Hari Sabtu kemarin di hotel ya. Udah tambah 3 orang, saya lupa ya. Baru Sabtu kemarin ya. 517 Pak ya. Udah 517 orang Pak yang tobat terima Yesus Allah yang benar. 226 kami sudah meluluskan sarjana Alkitab di berbagai kota, kayaknya semua kota Indonesia ada deh. Jayapura ada, Makassar ada, ya Manado ada, itu Kalimantan ada, Jawa banyak, Jakarta banyak, Tangerang, Bekasi banyak itu. Ya, luar negeri juga ada ya. Bapak jadi kalau ini Pak nanti di mana Pak? Di mana Pak? Kota Bandung. Oh Bandung nanti tak kasih. Ini ada Pak ini gitu ya. Wah ya silakan Anda bertumbuh di situ. Ya kalau misalnya perlu harus saya yang membaptis ya saya baptis. Kalau cukup Bapak yang di Bandung ya karena Bandung udah ada. Perwakilan-perwakilan kami yang sudah lulus sekolah Alkitab. Sudah ada Pak. Bandung, Sumedang ada Pak. Sumedang ada, Bandung ada. Misalnya kadang-kadang kan belum berani mereka. Wah Pak kami belum pede mau membaptis Pak Pendeta HTD saja ya nggak apa-apa ya. Beberapa orang sudah berani, beberapa orang belum ya itu kan proses semua ya. Ya Pak jadi clear Pak ya, Bapak bisa Pak berubah dari kambing jadi domba. Ayo Pak berubah Pak, percuma Bapak sudah puluhan tahun jadi Kristen, kalau tetap kambing Pak tidak selamat ya. Prosedurnya sangat simpel, Bapak dengerin lagi khotbah ini diulang-ulang, pelan-pelan dengerin Pak ya. Bapak akan menjadi Kristen domba. Semua itu untuk keselamatan kita ya Pak. Percuma ya ini Bapak mesti puji Tuhan ya ada pendeta Hendritan Dianta ya yang selama 2 tahun ini dipakai untuk menjelaskan seperti ini ya. Yang semuanya Alkitabiah. Betapa Pak ya menjungkir balikkan. Oh ternyata Kristen domba kambing itu ada ya. Nggak pernah sadar selama ini. Puji Tuhan Pak ada pendeta HTD yang diizinkan ya. Mestinya semua orang itu puji Tuhan ada ini pendeta yang begini. Nggak pernah ada nih ratusan ribu pendeta di Indonesia nggak yang bisa jelasin. Ternyata ada domba, ada kambing. Gitu. Ya, mestinya bersyukur, bukannya dimaki-maki. Tapi ya biasalah Pak. Ya, namanya juga pendeta kambing ya. Malah maki-maki kan mestinya bersyukur. Dicek di Alkitab. Bener semua nih pendeta Hendritan nih. Bener semua nih. Ya, nggak mungkin lah ya. Ya, saya nggak mungkin Pak. Saya itu hasil dari kepintaran saya nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Itu karena Yesus yang saya sembah Pak. Kenapa dibukakan seperti ini? Gitu. Nggak mungkin Pak. Saya ini hanya apa? Wong saya hanya sarjana Alkitab. Bagaimana bisa saya paham semua Alkitab? Ya dari Kejadian sampai Wahyu, paham di atas rata-rata Pak. Nggak cuma sekedar paham pakai tafsir, nggak pakai tafsir sama sekali. Ya, bagaimana bisa? Apakah memakai kecerdasan kita? Enggak Pak ya. Saya aja tiap hari doa terus, Tuhan bukakan ini. Yesus aku penyembahmu, aku hanya menyembah Engkau. Jadi setiap ada pertanyaan pasti ada jawabannya. Dan itu sudah dibuktikan semua ya Pak ya. Ya saya bersyukur karena Bapak akhirnya mau memutuskan untuk berubah dari kambing jadi domba Pak ya. Di Surabaya udah banyak kok Pak. Udah banyak yang lulus dari Surabaya ya. Nanti Bapak bisa hubungin di sana ya. Tapi step pertama dimulai dari baptisan.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Silakan Bapak dengarkan lagi khotbah ini berulang-ulang ya toh, sampai nanti Bapak mengerti ya. Terus lakukan itu ya, dimulai dengan baptisan tentu saja, lakukan ya toh, dengan penuh iman gitu, bahwa penyembahan itu hormat, kemuliaan, doa dan lain sebagainya hanya pada Yesus. Tidak mungkin sesat, Pak. Nyembah Yesus itu tidak mungkin sesat. Ya, udah pasti benar, Pak. Daripada nyembah Bapa, daripada nyembah Maria, daripada nyembah patung Yesus, daripada nyembah anak Allah, putra Allah, udah pasti benar nyembah Yesus Allah. Pasti benar, Pak. Ya, selamat engkau ya. Kalau menolak nyembah itu zaman ya, Anda tidak selamat. Lawang Yesus sudah naik ke surga itu jadi Allah, Pak. Jadi Yesus hari ini bukan manusia lagi yang masih sujud dan nyembah Bapa. Salah, Pak. Yesus sekarang adalah Allah itu sendiri. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.